masih gimana ya, dengan keadaan kayak sekarang, kalau yang kita lihat, mmm, istilahnya tuh sekarang tuh pintu masih dikunci gitu, masih bener-bener digembok gitu. Apa namanya, gemboknya dibuka aja enggak gitu, gemboknya dibuka deh nggak usah dibukain pintunya gitu, paling enggak gemboknya aja dibuka gitu, itu enggak gitu. Jadi agak-agak susah gitu. Meski restu itu belum mereka peroleh, pasangan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek Nercek. Seperti biasa, berbagai informasi menarik tentang dunia selebriti telah dipersiapkan tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore hari ini. Salah satunya adalah kisah cinta pasangan Amara dan François Lingua yang penuh liku. Jangan lewatkan pula informasi lain yang tak kalah menariknya. Karenanya tetaplah bersama tayangan paling bergengsi ini selama 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah kilasan tayangannya. cinta menyatukan Amara dan François dalam suka dan duka. Banyak kendala yang menghalangi mereka, walau begitu, cinta mereka tidak pernah lekang. Dua personel warna, Dea dan Nina, akan mengakhiri masa lajangnya. Sebentar lagi, mereka akan segera dilamar kekasihnya masing-masing. Kamis 1 Agustus kemarin, Ketua LSM Institute of Civic Education on Indonesia atau ICE on Indonesia, Irma Huta Barat dipanggil pihak Polda Metro Jaya sehubungan dengan dugaan penyelewengan dana bantuan banjir. Basis grup band The Groove Yuke dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Manajemen The Groove meminta agar Yuke menentukan sikap. Apakah ia akan tetap bermain sebagai basis The Groove atau ia lebih memilih menjadi pemain bass Dewa menggantikan posisi Erwin. Kisah cinta pasangan Amara dan François dari grup vokal Lingua terbilang penuh liku dan rintangan. Mulai dari beda kepercayaan, pernikahan yang tidak direstui orang tua, hingga akhirnya mereka menikah secara diam-diam di Hong Kong. Bagaimana mereka melewati semua rintangan itu? Kita simak saja perjalanan cinta pasangan ini. Jatuh di bangku. Perjalanan cinta Tu Hadi Jatitesi Amaranggana atau Amara dengan François Henry Willem Mohede atau Frans Lingua bisa jadi merupakan kisah cinta selebriti Indonesia yang penuh liku dan rintangan. Sejak mereka dipertemukan di bangku SMP pada tahun 1990, kemudian berlanjut di bangku SMA. Amara dan Frans ternyata sudah harus berhadapan dengan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah mereka harus menghadapi sikap orang tuanya masing-masing yang menolak keras hubungan cinta mereka berdua. Penolakan yang kuat sepertinya memang datang dari Ibu Amara, Ice Komar, yang melarang putrinya itu berhubungan dengan Frans yang notabene memiliki kepercayaan berbeda dengan Amara. Namun, karena cinta mereka begitu kuat, mereka pun seperti tidak memperdulikan perbedaan tersebut. Itu di 2 tahun terakhir sebelum kita ngambil keputusan nikah, itu saat yang berat banget buat kita berdua. Dan itu kita berdua isinya bener-bener yang harus ngelihat ke depan banget gitu. Jadi kita harus tahu nanti resikonya gimana, kita harus cari antisipasinya, nanti kalau resikonya begini kita antisipasinya bagaimana gitu. Kalau nanti, alternatif resikonya kayak begini gitu, nanti antisipasinya bagaimana gitu. Kayak gitu, sampai kayak begitu gitu kita. Bener-bener, ampe seribet itu gitu mikirnya. iya, jadi isinya tuh 2 tahun terakhir ya itu aja gitu. Mungkin orang tua kita juga dulu orang tua saya juga sempat mikir, "Ah, kalian tuh cuma mikir senang-senang aja gini-gini." Senang-senang gimana? Kan mereka juga nggak tahu lagi apa, dan saya juga nggak pernah cerita lagi gitu. Kesulitan kita di mana, saya nggak pernah mau cerita kesulitan kita berdua sama orang tua, saya nggak pernah mau. Kalau toleransi, wah itu juga, itu sekarang itu di nomor satuin, dan sekarang kita nikmatin banget gitu, istilahnya toleransi antara kita berdua gitu ya. Ya soalnya itu bukan masalah yang sekarang harus kita bicarain, itu udah kita bicarain jauh jauh sebelum waktu zaman kita masih pacaran lah. Kita mau rencanain nikah segala macam itu udah harus dibicarain dulu. Toleransi beragama ini, itu kita nggak pernah anggap santai gitu. Kita ngomongin seserius mungkin sampai selesai gitu. Dengan keyakinan seperti itu, akhirnya mereka pun membulatkan tekad untuk menikah. Tetapi lagi-lagi persoalan kembali menghadang mereka. Orang tua Amara konon tidak merestui pernikahan putrinya dengan Frans.
Itulah yang akhirnya membuat mereka nekat menikah di negeri Hong Kong pada tanggal 1 Desember 1999. Ya kalau dibilang nekat, ada yang ya bisa juga sih dibilang nekat gitu. Tapi kalau menurut saya sih, saya pikir ya ini jalan hidup saya gitu ya. Jalan hidup, ya saya yang akan tahu nantinya gimana gitu. Dan resikonya kita harus antisipasi dari sekarang-sekarang. Ya resiko kayak beginilah resikonya gitu. Kita nggak dekat sama keluarga segala macam, itu kan resikonya. Kenekatan mereka menikah di luar negeri ternyata mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Namun, selang beberapa bulan kemudian, mereka akhirnya tak tahan juga untuk mengumumkan pernikahannya itu kepada publik. Kembali kayak waktu kita dihadapin konflik waktu kita harus menikah atau enggak. Ini juga sama nih, kita umumin atau enggak gitu. Nah itu gitu. Jadi itu sama, kita harus kontak ke atas lagi gitu. Ini perlu nggak? Soalnya ya itu kayak Mara tadi bilang, nanti takutnya kita keluarin gitu, istilahnya wah ada pihak yang ngerasa wah mereka ngerasa menang nih, kita nggak mau. Ada yang sampai ada ngerasa kayak gitu, buka front kita nggak mau. Jadi kita benar-benar ya udah kita tanya, tapi ternyata emang jalannya kita harus umumin lah. Ya mau sampai kapan kita tutup? Udah mau hampir setahun kan kita ngejalanin pernikahan ini gitu. Upaya mendapatkan restu dari orang tua ternyata sampai saat ini masih mereka lakukan. Termasuk keinginan Amara yang ingin bertemu ibunya yang juga belum terlaksana setelah usia pernikahannya berjalan 3 tahun. Kalau dibilang pengen sih emang pengen banget ya, cuman kali mungkin sekarang-sekarang ini waktunya belum pas kali ya. Takutnya malah bikin jadi tambah panas, suasana tambah panas kan malah jadi nggak enak. Kayaknya kita mulai dari nol lagi gitu nanti. Gitu pengennya sih bisa kumpul lagi, bisa enak lagi kayak gitu sih pengen banget gitu. Akan. Masih gimana ya, dengan keadaan kayak sekarang, kalau yang kita lihat, mmm, istilahnya tuh sekarang tuh pintu masih dikunci gitu, masih bener-bener digembok gitu. Gemboknya dibuka aja enggak gitu, gemboknya dibuka deh nggak usah dibukain pintunya gitu, paling enggak gemboknya aja dibuka gitu, itu enggak gitu. Jadi agak-agak susah gitu. Meski restu itu belum mereka peroleh, pasangan yang berangkat sama dari grup vokal Lingua ini ternyata tidak menyesali pernikahannya tersebut. Dari pertama gitu, aku udah ngambil keputusan kayak begitu gitu, jadi aku udah siap dengan resiko yang kayak begitu gitu. Jadi udah nggak kaget lagi gitu. Bahkan mereka mengaku selama menjalani bahtera rumah tangganya, mereka merasa tidak pernah bertengkar. Ya kalau aku sih ke dia, ya kita berdua sama-sama sering sering komunikasi itu aja sih. Dari situ kan kita kita apa aja yang kita jalanin hari ini gitu kita omongin gitu. Dari situ kan saling bener-bener tahu gitu. Kadang-kadang kan ada yang sama sekali ada perasaannya dia yang saya nggak tahu gitu. Ada yang kayak begitu kan. Tapi ini ya kita berusaha semuanya gitu luar dalam tahu gitu. Begitulah perjalanan cinta Amara dan Franz. Saat ini, mereka hanya tinggal menanti datangnya restu dari orang tua. Dan lebih daripada itu, mereka juga menantikan kehadiran buah hati yang tentunya telah lama mereka idam-idamkan. Kekompakan Dea Mirela dan Nina Tamam ternyata tidak hanya di panggung saja. Dalam hal merencanakan pernikahan, kedua personil grup vokal Warna ini juga kompak. Kabarnya menjelang akhir tahun ini, Dea dan Nina sama-sama akan mengakhiri masa lajangnya. Dea akan dipinang oleh Edi Ritonga, mantan drummer Ada Band, sementara Nina akan disunting oleh Erika Lebang. Tentang rencana pernikahannya itu, kedua penyanyi ini menjelaskannya kepada Cek dan Recheck. Kekompakan Dea Mirela dan Nina Tamam ternyata tidak saja dalam hal urusan bernyanyi di kelompok vokalnya Warna. Kedua wanita cantik itu ternyata juga kompak untuk sama-sama mengakhiri masa lajangnya pada tahun ini. Nina merencanakan pernikahannya sesuai dengan hitungan Jawa yaitu 29 Agustus mendatang dengan seorang pria bernama Erika Lebang. Sedangkan Dea Mirela memutuskan pernikahannya sekitar bulan September mendatang dengan EL, mantan penggebuk drum Ada Band. Tentang waktu pernikahan yang nyaris bersamanya itu, Dea dan Nina tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Pertimbangannya adanya dia pulang Juli akhir.
berangkat lagi September awal gitu, terus adanya cuma Agustus gitu, dan dapat tanggal 29 itu dari hitungan Jawa. Karena apa sih, kayak keluarga kita mostly itu kebanyakan kan Jawa kan, jadi untuk karena kita nggak pakai adat Jawa, kita menghormati yang tua-tua dengan pakai tanggalan Jawa. Harinya udah ada, tapi kalau aku sih nggak pakai hitung-hitungan gitu ya, karena menurut